Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syakina Haryanti. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Nah, ajaran-ajaran ini itu ada 4. Yang pertama ada syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Nah, ajaran keempat ini itu sudah banyak dibicarakan di kitab-kitab tasawuf yang merupakan bagian tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yang di dalamnya membahas perjalanan rohani Islam yang masing-masing memiliki peran penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada syariat. Syariat ini adalah hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah, meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga transaksi sosial. Nah, syariat ini adalah fondasi awal atau fondasi dasar bagi perjalanan rohani yang harus dipatuhi dan diamalkan secara benar. Menjalankan syariat secara lahiriah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji adalah langkah awal menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ada thariqat. Thariqat ini atau jalan atau metode. Nah, thariqat adalah jalan atau metode yang ditempuh untuk menjalankan syariat dan mencapai tingkat hakikat. Thariqat ini menekankan aspek batin seperti membersihkan hati, memperbaiki akhlak, mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, tasbih, dan amalan lainnya. Oke, yang ketiga kita masuk pembahasan yang ketiga yaitu hakikat. Apa sih itu hakikat? Hakikat adalah kebenaran dan esensi. Hakikat ini adalah pemahaman mendalam tentang esensi dan kebenaran di balik syariat tentang dan thariqat. Hakikat adalah tentang melihat di balik fenomena lahiriah dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan ciptaannya. Hakikat mengarah pada pemahaman tentang keberadaan Allah, sifatnya dan perbuatannya yang tidak dapat dipahami dengan logika biasa. Oke, kita masuk yang keempat, makrifat. Nah, makrifat ini adalah pengetahuan rohani atau intuitif tentang Allah yang dicapai melalui pemahaman hakikat. Nah, makrifat adalah puncak perjalanan rohani di mana seseorang memiliki pengalaman langsung tentang keagungan dan kebesaran Allah. Tentang mengenal Allah dengan hati, bukan sekedar dengan kepala, dan merupakan hasil dari pemahaman hakikat yang mendalam. Oke, kita masuk pembahasan makamat dan ahwal. Apa sih itu? Jadi, saya mengambil referensi dalam pandangan Abu Nasr al-Tusi al-Sharaj dalam kitab Al-Ulama. Makamat artinya tahapan atau posisi yang diperoleh seorang sufi sebagai hasil dari ibadah, mujahadah, dan riyadah. Sedangkan ahwal artinya tentang keadaan batin yang dipenuhi oleh suatu perasaan tertentu sebagai hasil dari ibadah, mujahadah, riyadah, zikir kepada Allah, dan keadaan ini bersifat tidak tetap. Nah, ada 7 muqamat, yaitu taubat, wara atau kehati-hatian, zuhud atau meninggalkan dunia, fakir atau kefakiran, sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah, ridho atau rela. Nah, ada 10 awal, yaitu muraqabah, merasa bersantai, qurab atau dekat, muhabah atau cinta, khawaf atau takut, raja atau harap, shaw atau rindu, intim, tumaknina atau tenang, musyahadah melihat, yakin, maksudnya mukasyafah. Oke. Kita masuk dalam materi yang terakhir yaitu insan kamil dan waliullah. Jadi insan kamil itu adalah manusia yang telah menyempurnakan segala potensi dan sifat-sifat baik yang dimilikinya, baik jasmani, rohani, dan intelektual. Nah, ciri-cirinya yaitu berakhlak mulia dan taat kepada Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu dan mengikuti ajaran agama dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang agama dan kehidupan,
berusaha menjadi teladan bagi orang lain, menyatakan keimanan dan kesempurnaan dalam dirinya. Nah, waliullah adalah hamba Allah yang sangat dekat dengannya, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan diberi kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengannya dan melakukan keajaiban. Nah, ciri-cirinya memiliki hati yang suci dan penuh dengan kasih sayang, menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, menjalankan perintah Allah dengan baik, mampu melakukan keajaiban atau mukjizat. Nah, terus apa sih perbedaannya dengan insan kamil? Jadi perbedaannya itu gini. Waliullah itu adalah hamba Allah yang memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengannya dan melakukan keajaiban atau mukjizat. Nah, sedangkan insan kamil itu adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam kehidupannya. Nah, yang kedua adalah waliullah. Waliullah itu adalah sosok yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Nah, sedangkan insan kamil ini adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Nah, jadi begitu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.